Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kedaung yang saya hormati, Bapak Ibu guru dan karyawan SMP Negeri 1 Kedaung yang saya hormati pula. Pertama dan utama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada pagi hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih diperkenankan untuk bertemu dan berkumpul di ruang guru ini dalam keadaan sehat walafiat guna melaksanakan pengibasan guru penggerak pada modul 1. Baiklah Bapak Ibu, izinkanlah saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, kedua sambutan, ketiga acara inti, dan yang keempat adalah penutup. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali acara pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja, acara yang kedua adalah sambutan kepada yang terhormat beliau Ibu MK Sulistiadewi. Waktu kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena hanya atas karunia-Nya kita dapat berkumpul di sini melaksanakan agenda pada pagi hari ini, insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Yang kedua, terima kasih atas partisipasi penjenengan semua dalam agenda ini, dalam acara ini, karena kita harus bangga mempunyai dua calon guru penggerak yang nantinya akan menyelesaikan tugas-tugas dan selesai di bulan Agustus. Maka calon guru penggerak Pak Sri dan Pak Wawan nanti akan diwisuda di bulan Agustus tahun 2022 ini menjadi guru penggerak dan mendapatkan sertifikat. Yang mana sertifikat tersebut adalah salah satu syarat untuk menjadi calon kepala sekolah di SMP seluruh Indonesia. Maka dari itu, sebaiknya, seyogyanya kita memang harus mendukung yang menjadi agenda beliau berdua ini agar sukses menjadi guru penggerak. Salah satunya adalah pengimbasan dari modul 1 untuk penjenengan semuanya. Namanya saja pengimbasan, ditujukan agar penjenengan juga perso, penjenengan juga paham, penjenengan juga bisa mengimplikasikan ke kegiatan pembelajaran penjenengan masing-masing, tidak hanya para calon guru penggerak saja. Jadi calon guru penggerak untuk Pak Srianto dan Pak Wawan ini adalah angkatan yang keempat. Angkatan kelima untuk Kabupaten Sragen ditutup karena kuotanya sudah terpenuhi. Nanti akan ada angkatan 5, maka angkatan 6, angkatan 6 akan dibuka untuk Sragen. Maka yang kemarin belum berhasil harus mengikuti lagi tanpa terkecuali itu PNS atau P3K. GTT pun harus ikut. Jadi nanti mungkin akan saya buat listnya begitu, gitu. Mohon maaf meskipun ini sudah ada perubahan kepala sekolah, selama itu belum resmi, maka saya masih berhak untuk mengambil kebijakan di sini. Jadi nanti kalau ada pembukaan seleksi calon guru penggerak angkatan 6 yang kemarin belum berhasil dan yang belum pernah ikut harus ikut. Karena dengan berlalunya waktu, dengan perkembangan zaman, maka peraturan pun juga akan berubah. Seperti permen tentang penugasan guru sebagai kepala sekolah. Jadi secara tidak langsung selain
Bu Rina yang sudah dilantik menjadi kepala sekolah, ada 2 calon kepala sekolah di sekolah kita ini. Jadi produk dari sekolah kita ini sudah ada yang sukses. Maka nanti dalam CGP angkatan yang ke-6, mohon semuanya yang belum harus ikut. Dan marilah kita ikuti pengimbasan pada kegiatan atau pada tugas ini, tugas dari calon guru penggerak, kita ikuti dengan sebaik-baiknya. Pasti bermanfaat untuk kita, karena adalah ilmu yang sangat bermanfaat. Monggo kita ikuti dengan sebaik-baiknya, dengan sehikmat mungkin, agar kita mendapat tambahan ilmu yang belum pernah kita dapatkan. Dan mungkin sebagai tanda kegiatan ini dibuka, kegiatan ini saya nyatakan dibuka. Marilah kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Maka nanti silahkan untuk Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Kepala SMP Negeri 1 Kedawung yang kami hormati, dan juga kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kedawung yang berbahagia, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada pagi hari ini kita masih diberi nikmatnya, antara lain juga berupa kesehatan, kemudian juga kesempatan untuk mengikuti kegiatan pada pagi hari ini. Sebelumnya, perkenalkan diri kami. Kami nama Srianto SPD, kemudian di sebelah saya Bapak Wawan Suranto Eskom GR. Kami CGP Angkatan 4 dari SMP Negeri 1 Kedawung yang kita cintai bersama, Bapak Ibu. Kemudian pada kesempatan ini nanti kami akan melakukan tugas kami dalam pelatihan, program pelatihan guru penggerak, salah satunya mengadakan aksi nyata, yaitu yang nanti tugas dari kami setelah menjadi insya Allah guru penggerak, yaitu menggerakkan dari rekan-rekan untuk menyukseskan daripada tujuan Kemendikbud Ristek mengenai kurikulum yang baru nanti. Bapak Ibu yang kami hormati, nanti kami akan berkolaborasi karena di tempat kita SMP Negeri 1 Kedawung yang mengadakan atau CGP itu ada 2, saya sendiri Srianto dan juga Pak Wawan. Untuk yang pertama nanti materi yang pertama nanti saya, kemudian disambung Pak Wawan, kemudian nanti ditutup saya kembali. Oke, monggo Pak Wawan untuk permisi. Ada 3 ajaran yang penting bagi kita dalam melaksanakan tugas sebagai guru, utamanya di kelas. Yang pertama, ngarsa sung tulodo, yang berarti di sini depan harus menjadi teladan. Kemudian ing madya manungkarsa, di sini bermakna di tengah-tengah dari anak-anak bisa memberi bimbingan yang baik. Dan yang ketiga, tuturi handayani mengandung arti di belakang kita bisa mendorong anak untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Tentang kodrat dari anak itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Wawan Suranto, dan juga tentang karakter atau budi pekerti. Monggo disambung Bapak Wawan Suranto.
kasih Pak Sri sudah menjelaskan refleksi tentang filosofis. Mohon izin Ibu Kepala Sekolah, Ibu Dewi, saya izin berdiri, bukan berarti apa-apa. Saya masih bodoh, saya butuh bimbingan. Maka salah satu agar selalu dalam keadaan terbimbing, harus ikut bersama dengan seperti Pak Sri untuk menyampaikan ilmu yang kemarin kita dapatkan untuk disampaikan ulang. Boleh jadi dengan disampaikan itu pasti ada kelemahan dan kekurangannya. Masukan dari Bapak Ibu semuanya nanti kita butuhkan agar ke depan sekolah kita menjadi sekolah yang terbaik lagi. Tadi masih ingat nggak profil pelajaran itu tujuannya nanti apa, Mbak Danti? Tenang, boleh nyontek. Di sini sudah saya contekan. Di sini sudah ada contekan. Di sini peran guru penggerak itu ada apa, kemudian peran guru penggerak, program guru penggerak itu ada apa. Ini sudah saya kasih contekan. Dan nanti mohon izin Ibu Dewi, agar nanti program-programnya guru penggerak itu tidak hanya disampaikan, karena kalau hanya disampaikan biasanya cepat hilang. Maka nanti akan kita coba dalam bentuk banner-banner yang kita tempelkan di sekitar sekolah, agar dengan itu nanti secara otomatis sambil berjalan kita bisa belajar sambil bermain, sambil berjalan. Karena pembelajaran saat era sekarang itu tidak bisa dipaksa-paksa, tetapi bagaimana bisa berjalan dengan enjoy, nyaman. Kalau bahasa Pak Sri tadi, selamat dan membahagiakan. Wah, ini kuncinya memang di situ. Siap ya Pak Pasito? Kita belajar harus aman, nyaman, dan bahagia. Kuncinya di situ. Paikem. Ya. Ya. Intinya di situ. Jadi profil Pancasila itu harus iman, ke atasnya bagus, kemudian berkebinekaan. Jadi meskipun cowok, cewek, hijau, putih, keriting, lurus, itu semuanya beraneka ragam. Itu semuanya satu rasa dalam perjuangan kita untuk memperbaiki kehidupan kita ke depan. Kemudian bergotong royong, saling bekerja sama, dan alhamdulillah di eranya Bu Dewi, saya lihat pertama kali di sini itu sekolahnya kering. Tapi di zamannya Bu Dewi alhamdulillah sudah mulai kelihatan tumbuh, menghijau, mewangi. Tepuk tangan buat Bu Dewi dulu. Semoga menjadi lebih baik, lebih maju, lebih hijau, dan sesuai yang diharapkan kita semuanya, aman, nyaman, dan membahagiakan. Siap ya Bu Parti ya? Siap. Nah itu karena itu sesuai dengan kodrat alam ya. Kodrat alamnya memang beda, orang-orangnya juga beda-beda. Di sini ada Pak Sri, ada Pak Pasito, ada Bu Parni, yang ada yang untuk ngandel di sini. Itu kodrat alam, dan itu harus semua potensinya harus dibangkitkan. Di Ki Hajar Dewantara semua siswa, semua guru itu memang unik. Tugas kita memang bagaimana kodrat alam itu kita cari titik potensinya, titik kekuatannya, yang dengan itu nanti anak-anak kita menjadi tumbuh, berkembang, dan berprestasi sesuai dengan potensinya, tidak harus akademik ya. Alhamdulillah di SMP Negeri 1 Kedawung ini potensinya adalah di fisik, karena memang dari SD-nya itu sudah terlatih di fisik ya, sehingga beberapa kali kita juara di lomba atletik dan lain sebagainya. Itu karena kodrat alamnya di SMP Negeri 1 Kedawung seperti itu. Apalagi nanti dengan Bapak Ibu guru yang hebat-hebat, nanti ketika tahu kodratnya, oh ini anaknya petani, karakternya mungkin lebih telaten, lebih sabar. Oh ini anaknya Bu Guru sampai Negeri 1 Kedawung, pinter, rodok ngeyel sidik misalnya. Itu memang harus disadari itu. Nah itu kodrat alam itu memang beda-beda, sebagaimana tadi yang Pak Sri sampaikan, sesuai dengan tumbuh berkembang di area kalau kita lihat orang Belanda, kenapa orang Belanda itu pelit ya, karena memang alamnya itu lima musim ya. Karena kalau beda dengan orang Indonesia itu ramah tamah, kemudian lomo itu ya, karena memang kita mau tidur, mau apa-apa semuanya tersedia. Tapi kalau di Belanda itu nggak bisa, ketika musim semi datang untuk bercocok tanam sudah nggak bisa itu. Makanya memang dia harus bertahan hidup. Kalau nggak merubah dirinya sendiri, dia akan mati. Saya pernah membaca dan melihat di National Geographic, segitu kejamnya alam. Tetapi di balik kejamnya alam itu menjadi orang-orang yang hebat, orang-orang yang kuat, orang-orang yang memecahkan masalah.
kita harapkan nanti ke depan juga seperti itu. Itu kodrat alam. Kemudian kodrat zaman, Bapak Ibu semuanya, anak-anak kita tidak mungkin seperti dulu naik ondal terus. Saat ini kita era digital. Bahkan kemarin viral seorang mahasiswa yang dapat uang itu nggak hanya jutaan, tapi 12 miliar. Itu hanya dia tidak kerja di sawah, tidak kerja jadi guru, dia hanya selfie saja itu tugasnya. Ini selfie dirinya sendiri yang kebetulan agak lucu itu. Dia diunggah tidak di WA, tidak di Instagram. Kalau Mbak Danti, Mbak Tiara biasanya ini Mbak Parni, Ibu Parni itu kirim fotonya di WA, nggak laku, nggak dapat apa-apa. Tapi si mahasiswa ini yang asli Semarang kalau nggak salah, Gozali, ya, itu dia mengupload foto-foto lucunya itu di situs NFC yang di situ memang bisa dibeli, dan itu dilakukan terus-menerus, konsisten, pantang mundur. Yang lainnya sudah mulai putus asa, dia terus mengupload foto-foto lucunya itu, dan akhirnya puncaknya kemarin dibeli seluruh fotonya yang hanya 900.000 itu 12 miliar. Artinya mari Bapak Ibu kita arahkan di zaman digital ini, anak-anak kita tidak hanya diajarin untuk melihat video, apalagi nyuting video. Bupati langsung mesem-mesem pada video. Karena mungkin salah arah. Harusnya diarahkan bagaimana gadget itu bermanfaat, menghasilkan sesuatu yang itu bisa membantu dirinya sendiri dan orang tuanya. Syukur-syukur dapat 12 miliar. Dan alhamdulillah di kelas 7 juga sudah ada. Itu anak didik kita yang sudah mulai suka membuat YouTube, dan itu kontennya sudah lumayan banyak. Saya yakin kalau ini terus diarahkan, boleh jadi 5 tahun lagi dia akan menjadi seorang miliarder, karena tahu tentang kodrat zaman, bagaimana digital itu bisa tampil dan menghasilkan sesuatu, bisa berupa uang, bisa berupa ilmu, bisa berupa sahabat, bisa berupa lingkungan yang baru, karena di era digital semuanya terhubung. Saat ini kita bisa terhubung dengan siapapun di seluruh dunia, asalkan kita mau. Nah, ini yang kadang kita hanya terpaku di lingkungan kecil kotak kita, yaitu di sekolah kita. Padahal anak didik kita dengan adanya digital, wifi, internet, itu saat ini kalau kita lihat di WA-nya, WA grupnya itu bisa koneksi kemana-mana. Hanya saja, mohon maaf, memang 80% masih digunakan untuk 1, main game, 2, hiburan. Kalau tidak diarahkan, ya seperti kasus kemarin, mengakses situs-situs yang dilarang, pornografi, kekerasan, dan seterusnya. Maka tugas kita ke depan, bagaimana agar kodrat zaman yang sekarang sudah digital ini kita arahkan sedikit-sedikit, seperti Pak Ukin dibuatkan kemarin, ditelatih untuk membuat gambar-gambar. Kalau dulu berupa gambar dapat juara, nanti bisa diaplikasikan dalam bentuk digital dan bisa dijual. Ya, kemarin logo saja, membuat logo saja bisa sampai 160 jutaan ya, satu logonya. Itu kalau kita manfaatkan kemampuan dari putra-putri kita dalam menggambar atau mungkin di bidang yang lain, itu boleh jadi akan menghasilkan sesuatu yang sangat bermanfaat bagi kita. Itu kodrat zaman. Kemudian budi pekerti. Nah, ini banyak banget. Saya tawarkan dulu. Ini banyak, jangan kita akan semuanya atau kita ringkas saja. Ringkas ya. Nah, kalau semuanya mungkin bisa sampai sore. Ini kodrat tumbuh kembang secara psikologi dari Erik Erikson ya. Jadi mulai 0 sampai 1,5 tahun itu ada harapan. Kita tanamkan harapan, kemudian 1,5 sampai 3 tahun itu kita tumbuhkan tekad, berani bergerak, berani melakukan sesuatu. Motorik kasar dan motorik halusnya kita latih. Kemudian mulai 3 sampai 5 tahun itu mulai muncul inisiatif dan rasa bersalah. Kita kita pacu, kita rangsang inisiatifnya untuk melakukan sesuatu yang positif. Dan juga ketika melakukan inisiatif kadang benar, kadang salah. Maka ketika dia bersalah ya kita munculkan rasa bersalahnya. Karena itu penting. Nek orang meneng romangsane bener terus juga repot. Ya. Itu maka kita munculkan tujuan. Kemudian di usia 5 sampai 12 tahun dia mulai kita latih kompeten. Nek gambar ki yo sing apik ben oleh juara. Nek olahraga ki yo sing apik biar iso berprestasi.
sehingga dia harus banyak latihan, dia harus banyak berjuang, dia harus banyak bla 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 bla. Kemudian di usia 12 sampai 18 tahun kita latih mereka untuk loyal kepada kebaikan, loyal kepada belajar, loyal kepada tujuan hidupnya. Kadang-kadang di usia 12-18 tahun itu masih terombang-ambing oleh temannya. Nah, sehingga kita butuh tanamkan loyalitas kepada tujuan hidup yang tadi well-being, aman, nyaman, dan membahagiakan. Kemudian yang terakhir itu 18-40 tahun. Nah, ini termasuk saya ini butuh cinta ya. Nah, karena kalau sudah cinta itu meskipun jauh, nanti Bu Dewi jauh, kalau cinta mesti menghubungi saya nanti. Dan ini harus kita tanamkan ke anak didik kita semuanya. Harapan, harus ada harapan, tekad yang kuat, tujuan yang jelas, kompetensi yang handal, dan loyalitas dan cinta kasih. Itu memang harus dimunculkan. Tanpa itu nanti kita akan kering. Ini usianya ya, semakin ke kanan maka akan semakin ototnya berkurang, tetapi rasanya semakin besar. Maka wajar sekali kalau Bu Heri nanti kalau jadi kepala sekolah mungkin akan kehilangan momen-momen ketika bersama sebagai seorang guru, bukan sebagai seorang kepala sekolah. Gimana Bu Heri? Maka dinikmati masa-masa ini untuk bersama-sama. Makanya itu diutamanya. Ya, kita doakan juga Bu Emirina semoga di tempat yang baru bisa kuat, diberi kekuatan, dan insya Allah diberi keberkahan, di sana bisa semakin maju. Amin. Ini intinya adalah selamat dan bahagia. Tujuannya adalah well-being tadi. Well-being itu bagaimana kita semuanya berangkat dari rumah ke sini, ke sekolah itu aman, nyaman, bahagia. Maka pas banget kalau di sekolah kita mulai ada adiwiyata, karena itu untuk menyiapkan fisik secara lingkungan biar rapi, indah. Nonton nyawang kemarin itu kotor itu kan gak betah di sekolah. Tapi kalau nanti keadaan fisiknya, lingkungannya nyaman oleh Pak Budi, sarana prasarannya, tanggung jawab Pak Budi di sarana prasarana. Nanti insya Allah itu jadi amal jariah yang luar biasa. Di sekolah menjadi nyaman, tenteram. Ya, kira-kira seperti itu. Kalau fisiknya sudah indah, nyaman, otomatis rohaninya insya Allah semakin bahagia. Betul ya Bu Pati ya? Nah ini well-beingnya. Nah, terakhir ini saya mau tanya sama Bu Pati, lihat foto ini pesan yang tersimpan apa ya? Pengen sekolah atau anaknya beladak? Pengen sekolah. Oh, pengen sekolah. Pengen tahu. Saya ingin ke atas. Apa? Pengen tahu. Saya ingin ke atas. Apa? Rasa ingin tahu. Ingin tahu apa? Oh, belajar. Nah, sebagai seorang guru, apa yang Bu Tami lakukan ketika melihat anak kan sedelo, ibu-ibu, angguk-angguk, kira-kira apa yang dilakukan? Didekati, terus ditanya, dikasih duit, nggak duit kok. Bapak diapain lagi? Ilmu ya diajari ilmu, jalur maam ya dikasih makanan. Nah, kira-kira itu. Jadi yang paling penting adalah care kita. Paradigma kita mungkin anak didik itu kan dianggap sebagai anak wong ora digatekke. Tapi kalau kita mulai care, ada perhatian, ada rasa sayang, ada rasa peduli, itu nanti yang akan menumbuh anak-anak yang tidak terjangkau oleh fasilitas keuangan dan lain sebagainya, kekurangannya. Dia mungkin akan menjadi orang yang di sebelahnya. Dia akan berilmu, yang dengan berilmu itu nanti dia akan memperbaiki kualitas hidupnya, dunia dan akhirat. Siap ya, Bu Pati ya? Nah, makanya perlu yakin bahwa semua murid dapat mencapai sesuatu prestasi jika selaras dengan kodratnya. Nah, ahlinya di matematika ya dilatih di matematika. Kalau ahlinya memang kodratnya di fisik ya dilatih di fisik, di olahraga. Yakin bahwa murid mampu mengambil kendali atas pembelajaran dan pencapaian mereka. Maka kita butuh nggak bisa memaksakan kehendak kita. Kita harus tahu cara berpikir, perasaan dari murid kita, sehingga kita juga akan nyaman nanti. Yakin bahwa dalam proses belajar hubungan guru murid adalah kemitraan. Nah, ini yang agak
membedakan. Kalau dulu kan kita mau perintah jadi rojo, murid wis kudu manut. Sekarang kalau ingin proses belajar kita nyaman, bahagia, ya kita jadi mitra. Kadang-kadang kita jadi temannya, kadang jadi sahabatnya, kadang yuk rotok nyeneni barang. Kira-kira seperti itu. Dan terakhir, siswa itu akan menjadi terarah dan menjadi sesuai yang kita inginkan. Kita butuh solusi ya. Jadi tidak mengatasi masalah hanya lihat masalah terus. Seperti kemarin ketika semua guru sudah pulang, itu ada orang tua datang ke sini ke BK. Kebetulan ada Pak Bambang sama Bu Patni. Kebetulan yang guru BK-nya sudah pulang, Bu Diken. Itu ada anak yang dipukuli temennya, kelas 7C kalau nggak salah itu. Ya, itu pada pulang semuanya. Kebetulan saya sama Bu Tani dan Pak Bambang ada, kemudian menemui. Kalau kita fokus pada masalah, nanti berkelahinya akan semakin emosi. Yang awalnya hanya anak sama anak, itu orang tuanya itu kemarin datang, bapak ibunya datang sini memaki-maki dan seterusnya. Jadi anaknya sendiri tuh yang ngantemnya anak gua gitu. Nah itu kalau kita fokus pada masalah, otomatis masalahnya semakin lebar, semakin panjang, semakin meluas. Tapi kalau kita tahu ilmunya bahwa itu bisa diselesaikan, kita fokus pada solusi, menjelaskan duduk perkaranya dan diberi keyakinan, insya Allah nanti akan menjadi solusi. Masalahnya berhenti, kemudian berganti dengan persahabatan yang alami. Oke, kemudian saya langsung aja. Ini kuntinya seperti yang tadi sama Pak Sri. Di era guru penggerak ini memang semuanya berfokus pada murid dan murid. Guru hanya fasilitator saja. Oke, ini amanah dari Kemendikbud seperti itu. Kita hanya fokusnya ke murid, potensinya bagaimana biar berkembang. Gulma-gulmanya jika ada itu biar mandek. Kemudian ini aturan baca, saya langsung saja ke kesepakatan kelas. Nah ini Bapak Ibu, siswa kita itu kalau diperintah kadang bangga, maka agar siswa itu terarah, maka perlu dijak diskusi, dijak ngobrol, dijak bersepakat. Maka di sekolah-sekolah lain itu sudah ada ya, kesepakatan kelas. Nah begitu kita buat kesepakatan di kelas ya. Jadi kemarin adalah hanya diantemi. Itu wali kelasnya memang seharusnya langsung mengadakan kesempatan kelas. Ini aturan mainnya apakah kita boleh saling memukul? Itu bisa saja diatur seperti itu. Sehingga setiap siswa itu saling menyepakati dan tahu konsekuensi dari yang dia ucapkan. Tetapi rata-rata kesempatan kelas itu adalah yang bagus. Pertama adalah caranya disiplin, karena itu penting sekali. Dan ini ditempel di kelas-kelas masing. Biasanya kan hanya regu kelas, kebersihan kelas. Tapi kalau di sekolah-sekolah lain sudah mulai ada kesepakatan kelas yang ingin ditanamkan. Setiap wali itu mungkin beda-beda. Bu Endang sama Pak Andi mungkin fokusnya beda-beda. Ya. Maka ada. Ini caranya pokoknya dan kelas P2A disiplin waktu. Kemudian berdoa sebelum memulai pelajaran. Saling menghargai dan berkata sopan. Ini kalau menjadi sudah kesepakatan kelas, semua siswa menyepakati dan ditandatangani ini, wah itu nanti otomatis permasalahan-permasalahan yang terjadi itu akan berkurang dan hilang, berganti dengan cinta dan kasih sayang. Insya Allah seperti itu. Tidak membeda-bedakan teman dan saling bantu. Kemarin saya dan Pak Warsito datangan dari kelas 8C, Pak siapa itu, yang katanya dibully terus. Nah itu karena membeda-bedakan, ngomongnya rada aneh itu, tapi sama teman-temannya dibully terus. Nah, kemudian mengadu. Siapa? Oh iya, tahu dia Bu Warni. Ya, Nanang ya. Muhammad Asrori. Ya. Iya. Nah, kalau kita nasihati satu persatu nanti kelamaan. Tapi kalau nanti dibuat kesepakatan kelas, diumumkan, disuruh tanda tangan, boleh jadi dia akan bertanggung jawab terhadap yang dia lakukan. Kemudian segera mengumumkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Nah, ini mungkin ada kasus, mungkin tugas-tugasnya ratau ngumpul ya dibuat aja kesepakatan segera mengirimkan tugas sesuai waktu yang diberikan. Nah, ini. Dan mungkin ada di kelas yang angel senyume. Jadi kelas itu horor. Enaknya dong mentelem namanya. Maka perlu ada ini senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Itu maka diterapkan. Saya menunggu
kelasnya Pak Patito nanti. Kira-kira kesempatan pelajaran nanti dibikin seperti apa? Ya. Kemudian membantu orang tua. Jadi kalau nanti berlanjut, nanti kesepakatan di rumahnya. Nanti bisa disuruh tulis. Kira-kira seperti itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau terlalu lama bisa sampai sore. Saya kembalikan kepada Pak Srianto untuk melanjutkan ke materi selanjutnya. Karena ini lebih penting lagi, yaitu tentang pemenuhan kebutuhan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ini cara-cara bagaimana mengatasi peserta didik yang aneh-aneh tadi. Monggo Pak Sri, waktu dan tempat kami persilakan. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik gini. Ya, terima kasih Pak Wawan yang tadi sudah menyampaikan yang modul 1.1 yaitu kodrat alam dan kodrat nyaman dan juga budi pekerti, kemudian modul 1.4 yaitu tentang perubahan paradigma, konsep disiplin positif dan motivasi, dan yang terakhir adalah keyakinan keras. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Apabila saya Srianto dan juga Bapak Wawan Suranto ada kekurangannya dan ada salah kata, ada action yang kurang berkenan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami, sang pengubah negeri. Guru bergerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.